dilakukan oleh guru dalam rangka penyediaan kondisi yang optimal agar proses belajar mengajar berlangsung efektif. Tindakan guru tersebut dapat berupa tindakan pencegahan, yaitu dengan jalan menyediakan kondisi baik fisik maupun kondisi sosial emosional sehingga terasa benar oleh peserta didik rasa kenyamanan dan keamanan untuk belajar. Dimensi pencegahan dapat merupakan tindakan guru dalam mengatur lingkungan belajar, mengatur peralatan, dan mengatur sosial emosional. Tindakan pengelolaan kelas ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Kondisi dan situasi belajar mengajar. A. Kondisi fisik. Lingkungan fisik tempat belajar mempunyai pengaruh penting terhadap hasil pembelajaran. Lingkungan fisik yang menguntungkan dan memenuhi syarat minimal mendukung meningkatnya intensitas proses pembelajaran dan mempunyai pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan pelajaran. Lingkungan fisik yang dimaksud akan meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ruangan tempatnya proses belajar mengajar harus memungkinkan semua bergerak leluasa, tidak berdesak-desakan dan saling mengganggu antar peserta didik lainnya saat melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, pengaturan tempat duduknya yang penting adalah memungkinkan terjadinya tatap muka sehingga guru dapat mengontrol tingkah laku peserta didiknya. Juga ventilasi dan pengaturan cahaya harus cukup menjamin kesehatan peserta didik. Dalam hal ini, jendela harus cukup besar sehingga memungkinkan panas cahaya matahari masuk. Dalam penyimpanan barang-barang hendaknya disimpan pada tempat yang khusus dan mudah dicapai kalau segera diperlukan dan akan dipergunakan bagi kepentingan kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, lingkungan fisik tempat belajar yang baik dapat memberikan pengaruh positif terhadap hasil perbuatan belajar. Ruangan tempat belajar yang nyaman dan sehat akan mendukung meningkatnya intensitas proses perbuatan belajar mengajar peserta. 2. Kondisi sosio-emosional. Suasana sosio-emosional dalam kelas akan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap proses belajar mengajar. Kegairahan peserta didik merupakan efektivitas tercapai tujuan pengajaran. Tipe kepemimpinan. Dalam hal ini, guru yang lebih menekankan kepada sikap demokratis yang memungkinkan terbinanya sikap persahabatan guru dan peserta didik dengan dasar saling memahami dan saling mempercayai. Kemudian sikap dan suara guru. Seorang guru harus menyesuaikan tekanan suaranya sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya. Selain itu, suasana sosio-emosional dalam kelas dapat dipengaruhi oleh tipe kepemimpinan yang dipilih oleh seorang guru saat mengajar, sikap guru menghadapi peserta didik, dan tekanan suara guru yang harus disesuaikan saat mengajar peserta didiknya. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa usaha primitif masalah pengelolaan kelas, yaitu tindakan pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru dalam rangka menyediakan kondisi yang optimal agar proses belajar mengajar secara efektif. Tindakan pengelolaan kelas dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kondisi dan situasi belajar mengajar. Yang kedua, kondisi sosio-emosional.